Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam otomotif, salam perbengkelan. Alhamdulillah hari ini menginap satu unit ditunggu sama pemiliknya dari Pekalongan, dan indikasi kerusakan yang diinfokan adalah nozzle atau injektor nomor 4 yang bermasalah, yang berdasarkan engine scan, dan juga engine-nya ngelatak atau ngangkrang kasar saat idle, dan udah kita lakukan servis tanpa penggantian NLS. Artinya kita perbaiki untuk NLS-nya, kita servis untuk NLS-nya, dan alhamdulillah sudah selesai. Dan juga kita atur ulang semuanya, namun ini tidak bisa maksimal 100% karena kondisi engine-nya itu udah obos. Nah, seperti ini suaranya ada bubuk seperti ini. Dan seperti biasa setelah servis kita lakukan cuci. Sudah kering dan hasilnya seperti ini, udah nggak ngangkrang lagi. Kondisi asapnya juga bersih, hitam. Dan untuk cek engine-nya kita biarkan tetap nyala karena pemilik tidak diperbolehkan untuk dimatikan, katanya biar buat pengingat aja. Jadi ini kemarin yang kita jadwal untuk storing ke Pekalongan, namun karena terbentur di biaya kunjungan servisnya yang dibilang terlalu, atau mungkin bisa dibilang agak mahal, karena memang saya kalau jasa kunjung itu saya minta klaimnya cuma BBM sama kalau misalkan lewat tol sama tol itu aja. Kemarin saya hitungkan titik terjauhnya, dan alhamdulillah beliaunya bersedia silaturahmi ke tempat kita di Trenggalek, jauh-jauh dari Pekalongan, berangkat jam 12 malam, nyampe sini jam 7 pagi. Namun karena posisi saya masih storing di Madura, alhasil beliaunya istirahat dulu di bengkel sampai sore. Jadi saya perjalanan dari Madura menyelesaikan pekerjaan dengan teman mekanik, bantu teman mekanik tata juga di Madura. Pulang dari Madura sampai bengkel itu udah maghrib, akhirnya ketemu sama beliau. Tadi malam kita lakukan pengerjaan langsung, dan karena posisi malam hari kita gak sungkan dengan tetangga kalau harus menghidupkan mesin ini, kita blayer-blayer. Alhasil saya lanjut hari ini sampai sore udah selesai. Untuk area engine kita cuci sampai maksimal aja, ndak perlu bersih banget, yang penting cukup untuk dilihat bisa terlihat rapi. Kemudian untuk kabel-kabel kita rapikan juga, main relaynya, chim unit relaynya ini kita rapikan semuanya. Dan untuk interiornya nanti kita lap aja, ndak perlu kita bersihkan sampai bersih, hanya kita lap aja. Dan untuk knalpotnya saya sarankan untuk dilepas, nanti dibikin kaduan pipe baru karena ini ada keropos dalamnya buntu, dan ini udah diganti. Namun tadi mau saya potong stainlessnya, katanya eman-eman nggak apa-apa. Jadi kalau repairan NLS seperti ini, kalau NLS kita lakukan servis itu, engine-nya itu kalau dia posisi engine-nya itu sehat, kompresinya bagus, bos pumpnya juga bagus, itu bisa langsung cegreng, tidak perlu panjang. Namun kalau kompresinya sudah low, walaupun posisi dingin posisi panas, tetap starternya agak panjang sedikit. Jadi contohnya seperti ini. Dan untuk grounding ECU-nya yang mengarah ke glow plug interface unit atau relay busi pemanasnya itu bermasalah. Alhasil ini sama rekan bengkel sebelumnya udah dibikinkan saklar, dan nanti mau dirapikan sendiri sama pemiliknya. Seperti ini. Oke, glow plug mati, pedal gas kita pijak sepenuhnya, terus kita starter. Nah, seperti ini. Jadi kek gitu 3 kali. Jadi tidak bisa cegreng karena memang kompresinya itu udah bos. Jadi dari setik olinya itu sudah keluar oli atau sudah muncrat seperti ini. Nah, ini tipis tapi nanti dia akan keluar oli dari sini. Seperti itu. Untuk kendala ngangkrangnya itu udah hilang, udah normal, dan sudah nggak terlalu ngangkrang lagi. Kita maksimalkan yang ada, dan juga intercoolernya kita bersihkan juga, sama nanti kita borosin filter solar. Dan ini kebetulan pemiliknya ini baru dapat kendaraan ini,
dengan harganya 26 juta untuk tahun 2015. Kondisinya seperti ini, sudah dikasih saklar seperti itu. Dan kalaupun kita normalkan, saya sarankan kendaraan ini harus ditinggal, namun karena masih digunakan untuk cari modal dulu, sudah kita bikinkan estimasi untuk biaya turun mesinnya, untuk biaya spare partnya kurang lebih sekitar 7.900.000 sekian. Itu sudah PPN 11%-nya sudah kita includekan sekalian, di luar penggantian turbo dan juga di luar penggantian metal. Nanti kalau ada penggantian turbo sama metal nanti nambah sedikit lagi. Dan alhamdulillahnya ada aja konsumen yang jauh-jauh yang bisa datang ke bengkel, dan kalaupun yang jauh kita belum bisa memberikan fasilitas penginapannya bagus, itu mohon maaf. Masih kita taruh untuk penginapannya, kita temenin nginep di teras bengkel atau di area bengkelnya, di halaman bengkelnya, dan juga masih bergelar dengan tikar, tapi nggak apa-apa, yang penting tidak terlalu mengecewakan konsumennya. Dan semoga hasilnya servisnya ini juga bisa menular, bisa disampaikan ke rekan-rekan Tata yang ada di Pekalongan. Mungkin nanti apabila saya bengkel longgar, itu bisa juga storing ke tempat-tempat atau ke konsumennya yang punya Tata, dengan kendala yang disampaikannya harusnya lebih detail, supaya spare part yang kita bawa ke sana itu nantinya akan tepat atau benar. Sekian dulu video hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk masnya pemilik Tata ini yang dari Pekalongan. Dan semoga nanti perjalanan pulangnya normal lancar sampai servis berikutnya. Jangan lupa untuk selalu rutin ganti oli, cek-cek semuanya, karena kondisi engine-nya sudah mulai ngobos. Pastikan mobil yang sudah ngobos seperti ini tidak parkir lebih dari 3 hari, harus tiap hari jalan, tiap hari dipanasin, supaya tetap bisa untuk mobilitas. Sekian dulu video dari saya. Saran kritik di kolom komentar sangat saya tunggu, dan juga belikan tombol loncengnya dan juga tombol subscribe-nya, agar channel ini ke depan bisa menyampaikan lagi video-video pengerjaannya. Mohon maaf hari ini untuk tutorialnya tidak saya bikinkan. Jadi untuk servis NLS atau injektor nomor 4 itu harus ada engine-nya. Jadi tidak bisa ya dikirim injektor atau NLS-nya aja, tidak bisa, karena kontur tiap engine itu beda-beda. Untuk mesin tidak ada yang kita rubah, standar pabrikan semuanya, tidak ada yang kita tambah alat, tidak ada yang kita kurangin alatnya. Kita perbaiki murni untuk injektor NLS-nya dan juga jalur-jalur kabel yang ke arah ECU-nya. Sekali lagi untuk yang punya Tata, jangan pernah kecewa walaupun di FSK, karena kendaraan itu pasti akan menguntungkan Anda dengan perawatan yang rutin, teliti, dan juga benar. Salam otomotif, salam perbengkelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya Eka Nur Wahid dari Bengkel Mobil Trenggalek atau Barokah Abadi Motor Service. Untuk yang menghendaki konsultasi, nanti nomor WA saya tetap saya cantumkan di kolom deskripsi.